background beliau sangatlah luar biasa, yakni terkait dengan pengusaha. Nah ini yang mempunyai latar belakang orang-orang pengusaha ini. Ayo bersama-sama kita tangkap ilmu beliau. Karena kita di Mas Ilham sangat mengapresiasi baru Karang Taruna Kecamatan Brondonglah yang mempunyai produk berupa pupuk dan juga telur ayam petelur. Beri aplaus yang meriah dulu. Beliau kelahiran Lamongan 7 Desember 1988. Beliau beralamat Manyar, Tirtoyoso Utara, 27B Surabaya. Yang ingin mencatat nomor WhatsApp beliau 081 2323 26476. Beliau mempunyai riwayat pendidikan terakhir adalah S1 Fakultas Hukum UNER Surabaya. Pengalaman kerja beliau sebut satu saja karena ini rentetan dan berderet-deret. Beliau adalah dirut daripada PT Duta Merpati Indonesia. Pengalaman organisasi sangat sinkron dengan background beliau. Saya lihat yang ke-1 adalah Ketua Gekraf Lamongan, Bendahara Umum HIPMI, dan terakhir adalah Kadin di bagian Invest Lamongan. Kita sambut yang meriah, Mas Adit atau yang kita sebut Praditya Aditya. Lebih sapaan beliau adalah Mas Adit untuk memberikan pemaparan luar biasa terkait dengan bagaimana peran Karang Taruna dalam menggapai peluang-peluang kewirausahaan yang ada. Monggo Mas Adit, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya lihat sudah happy nih, habis dilantik ya. Oke, teman-teman semuanya, saya sedikit sharing. Tadi saya izin berdiri karena lebih enak aja kita ngobrolnya. Teman-teman, background saya asli Blimbing, Lamongan. Bapak saya juga sama, nelayan. Cuman orang tua saya menyekolahkan dari mulai SMP, orang tua sudah menyekolahkan ke Surabaya. Saya kos di sana, saya di SMPN 37 Surabaya. Kemudian saya lanjutkan studi saya di SMA Negeri 4 Surabaya dan kemudian masuk di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Tentang background bisnis, kebetulan saya berbisnis sudah dari mulai SMA yang serius, mulai dari jualan lur tahu ya lur ya? Cacing laut itu, saat itu kami ada waktu itu ada ikan lohan yang lagi musim, kemudian ada jual jus, ya, kemudian ke bisnis yang lebih serius, saya main di recycling, di daur ulang, jadi cukup paham nanti ketika teman-teman ada salah satu bisnis di bidang recycle, tentang sampah, waste, dan lain-lain, kemudian saya lanjutkan bisnis ini ke yang lebih serius, karena tadi sudah ketipu habis, maka move on lagi dan kita bangun pelan-pelan toko besi yang awalnya dari 1 karyawan, 2 karyawan, dan alhamdulillah hari ini sudah totally hampir 220 karyawan. Teman-teman semuanya, pada prinsipnya ketika kita mau membangun sebuah portfolio atau sebuah bisnis atau sebuah framework, maka kita harus punya ilmu. Itu yang paling utama. Pebisnis atau seorang CEO, Chief Executive Officer, dia harus expert di bidang apa yang memang dia tuju. Misalnya di bidang supply chain, di bidang pertanian, peternakan, apapun itu. Kita harus expert dan kita harus belajar. Sehingga ilmu itu yang harus kita tuju, yang harus kita dapatkan dari banyak hal. Banyak hal. Saya mau cerita, semalam sore hari saya ada WA. Saya punya sahabat yang kebetulan dia ini adalah salah satu direktur perusahaan yang sudah TBK. TBK itu adalah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dia namanya Nanang Suherman. Saya WA beliau, Mas, saya minta waktunya 2 jam.
saya mau silaturahmi, saya mau belajar gitu. Nanang ini bergerak di bidang F&B, food and beverage. Dia yang punya bebek carok, dadar beredar, kemudian taburai, dia dengan artis-artis. Terus ada nelongso, ya, ayam nelongso, kemudian ada Kak Ros, pokoknya brandnya lebih dari 20. Saya waktu itu, saya merasa saya ada yang kurang. Saya ada yang kurang karena kebetulan Duta Merpati this time to scale up. Waktunya scale up, waktunya mengepakkan sayapnya dan kita ingin membuka sebanyak-banyaknya store di Indonesia. Salah satunya yang saya lakukan adalah saya belajar. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah expert sebelum saya. Saya belajar ke beliau, saya tanya tentang bagaimana pitching. Pitching itu adalah meet the investor. Bagaimana kita komunikasi dengan investor, bagaimana kita bikin pitch deck. Pitch deck itu 5 halaman yang dimana di situ sudah mengcover portofolio perusahaan kita. Bagaimana kita ketemu dengan venture capital, dengan pemodal yang dia bawa uang 1 triliun ke atas. Kemudian bagaimana cara mannernya, table manner, tahu ya? Cara makannya, ketika kita ketemu dengan beberapa ini, kemudian attitude, behavior, dan lain-lain, macam-macam. Saya belajar kepada orang yang sudah sukses sebelum saya, karena beliau sudah sukses dan saya belajar kepada beliau. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya, sehingga mau nggak mau saya harus belajar dari start from nothing lagi, dari nol, bagaimana caranya kita membangun sebuah laporan keuangan yang baik. To the point, teman-teman, ilmu itu adalah segala-galanya. Tadi saya sudah sampaikan. Maka kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Ada pepatah Arab itu yang biasanya kita sampaikan itu adalah idza sadaqal asmu ad-duha as-sabil. Kalau ada kemauan itu pasti jalan gitu. Kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Ya. Jadi kalau ada kemauan itu pasti terbentang. So, jangan kita punya sifat dan sikap yang procrastination, menunda-nunda. Masa depan kita ya kita sendiri yang kendalikan, bukan orang lain, ya kan? So, ya ini waktunya belajar dan dari belajar itu kita harus ambil impact-nya. Bagaimana caranya supaya Karang Taruna ini bisa punya resource funding atau sumber modal, sumber uang, supaya kegiatannya berlangsung dengan baik. Tidak menunggu dari ya ada ya jasmas atau kesana kesini, no. Kita punya prestis, kita punya wibawa. So ya kita harus bangun itu. Kita bangun wibawa itu dengan apa? Dengan berpikir yang kreatif dan inovatif. Saya contohkan teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah ke Aula, ada pasti ya. Ya. Aula, kemudian Hola. Ya, kemudian sebentar lagi kita juga lagi bikin, nanti mungkin ya 3 bulan lagi akan ada tempat yang lebih keren lagi di Pantura. Jadi teman-teman, Aula itu adalah salah satu portofolio yang kita bangun dengan equity crowdfunding atau dengan urunan. Ya. Jadi modal itu bukan yang utama, bukan. Modal itu yang kesekian. Yang pertama adalah kita punya ilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita punya integritas. Ya. Sifat dan sikap Rasulullah itu yang harus kita teladani. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini adalah 4 sifat dan sikap yang diinterpretasikan ke dalam dunia bisnis. Ini wow, luar biasa. Bayangkan, kenapa kok integritas itu sangat berarti atau sangat penting? Saya contohkan, saya punya perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, yang sudah TBK. Kemudian kita punya sifat dan sikap yang jelek. Misalnya adalah kita ini tiba-tiba ada orang yang nggak suka dengan kita atau gimana, itu dibongkar semua kejahatan kita atau bukan kejahatan, tapi hal-hal yang negatif. Itu pasti berimpact, ini luar biasa. Media, karena dengan media itulah mereka bisa mengendalikan semuanya.
Misalnya saya ada something kecelakaan misalnya, kecelakaan ya. Kecelakaan ini kita ini nubruk orang yang dimana kita ini di jalur yang tepat, orang ini di jalur yang salah. Belum kemudian kita orang itu misalnya meninggal, qadarullah misalnya. Meninggal dan itu di blow up oleh media. CEO ini menabrak orang di jalan gini-gini ini. Nah, itu udah. Begitu pentingnya sebuah integritas. Kemudian nipu ya atau kita itu ngadalin lah atau menipu teman kita. Oh, John gini. Ini juga bahaya. Maka integritas itu segala-galanya. Kalau di sini sudah ada bendaharanya, kan biasanya kita di sekolah itu kan ada waktu kita SMA atau SMP, kan pasti ada bendahara kelas. Oh, kenapa ya kok dia jadi bendahara? Bahkan ada bendahara itu yang sampai 3 tahun nggak dipindah-pindah gitu. Ya karena mungkin salah satunya adalah dia punya integritas. Integritas itu penting banget. Baru yang terakhir adalah dengan kolaborasi antara ilmu dengan integritas, maka kita bisa mencari funding atau pembiayaan atau modal. Saya lanjutkan lagi, teman-teman, aula itu kami bangun dengan urunan. Yang dimana waktu itu kami bangun dengan nilai investasi hampir 1,8 miliar saat itu. Saya jual saham kurang lebih sekitar 40,3% yang saya jual. Saat itu 40,3% saya jual untuk dapat uang nilainya hampir 800 sekian juta. Saya jual ke ibu saya. Pemegang saham, ibu saya beli kurang lebih sekitar 7, sekian persen. Ada sahabat saya beli juga. Ada beberapa sahabat saya. Nah, mereka ketika saya tawari, Acil langsung approve. Oke bro, aku oke gitu. Berarti kan di sini kan integritas berperan, ya kan, portofolio. Nah, dari situlah teman-teman, kemudian itu bisa kita bangun dan sampai sekarang alhamdulillah aula ini growth naik terus. Nah, itu yang saya sampaikan ini adalah jadi teman-teman Karang Taruna itu jangan bingung dengan modal. No, yang penting ada bisnisnya. Peluang di sini apakah banyak? Sangat banyak. Sampai kadang itu saya itu mau menghindari pantura, jujur. Kenapa? Saya itu takut sendiri gitu. Kalau saya ini dibilang kemaruk. Saya nggak bisa ngomong R ya. Kemaruk bahasanya. Kenapa? Karena, kok ini. Kalau saya sendiri kan saya juga nggak enak. Maka saya hijrah ke Surabaya dan saya bangun di Surabaya. Nah, makanya tadi ada bakso, ada ini, ada itu. Kenapa? This is opportunity. Itu adalah opportunity. Kenapa kok makanan? Ya karena sekarang bisnis yang paling oke atau yang paling visible di tahun ini adalah salah satunya adalah F&B. F&B itu tidak pernah hutang orang itu, ya kan? Nah, saya bangun bakso di Surabaya sudah 1 bulan ini. 1 hari rata-rata omset antara 20 juta, antara 10 sampai 21 juta. Kalau weekend kita pasti di atas 20 juta. Jualan bakso tok loh, nggak ada minuman loh ya. Minuman nggak ada, hanya bakso. Nah, kok bisa? Ya semuanya pasti ada ilmunya tadi. Jadi itu teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita melihat opportunity apa yang bisa dilakukan sama Karang Taruna. Tadi saya sempat disampaikan sudah ada petelur. Kemudian sudah ada pupuk. Ini bisa di scale up lagi. Yang awalnya mungkin telur ini 1 harinya hanya produksi misalnya 1.000, bagaimana ya kita bisa 3.000? Bagaimana ya bisa 10.000, bisa 20.000, bisa terus naik. Bisnis itu kan harus naik, nggak boleh kalau stuck. Kalau stuck itu kita gagal. Kalau bisnis itu stuck, maka kita gagal. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan itu? CEO-nya, direkturnya. Itu konkret. Jadi nggak usah menyalahkan banyak orang. Cukup human behind the business itu. Siapa orang yang ada di belakang bisnis itu? Oh, itu Mas Adit. Ya sudah, gagal. Apakah pernah gagal? Pernah pasti. Jualan apa? Banyak. Ya. Vienna, pernah tahu Vienna ya? Vienna. Vienna itu adalah salah satu kafe, tapi waktu itu kami bangun dengan
nilai investasi yang tidak besar, dan dalam waktu 6 bulan kita sudah payback period, sudah balik modal. Sehingga 7 bulan sampai 5 tahun, waktu itu saya tinggal nunggu untungnya aja. Jadi nggak gagal, tapi memang kita matiin karena kita sudah punya aula saat itu. Jadi kalau misalnya melihat peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan tadi, teman-teman semuanya pasti paham ya. Sekarang itu kan ada outsourcing, tapi nggak tahu bagaimana kedepannya outsourcing di Indonesia ini. Karena dengar-dengar kemarin ada kebijakan dari pusat, katanya mau ada something yang nggak tahu dirubah atau bagaimana. Tapi ini opportunity, ya. Sampai sekarang belum ada perusahaan outsourcing di Lamongan, belum ada. Saya belum tahu sampai sekarang. Sampai ada teman saya, dia HR, Human Resource Development di salah satu perusahaan di Lamongan yang juga ada di Gresik. Mereka itu datengin orangnya atau perusahaannya itu dari Mojokerto. Perusahaannya itu dari Mojokerto, yang kerja orang Lamongan. Itu. Jadi belum ada perusahaan di bidang outsourcing ya yang mengelola human ini yang ada di Lamongan. Apalagi Pantura, kita tahu ini tadi saya udah lihat RTDL. Ini yang warnanya coklat, ini berondong nih untuk industri berat. Jadi tadi sudah ada plot-plotnya di area mana aja. Ini industri berat semua. Kalau misalnya kita nggak menyiapkan diri, ya kita pasti akan tertinggal. Apa yang bisa dilakukan sama Karang Taruna? Ya salah satunya itu, bisa melihat atau membaca dengan bikin perusahaan outsourcing. Tapi harus banom ya, harus badan otonom nanti. Itu. Kemudian yang berikutnya, tadi sempat di-spill, sampah. Ya. Sampah ini kan masalah di semua desa. Ada yang dibuang di laut, ada yang dibuang di mana. Padahal menurut saya itu adalah black gold, emas hitam, yang kalau kita gosok aja, ini akan mendatangkan cukup besar revenue yang bisa kita create di situ. Karena mulai dari, ya saya dulu kebetulan di recycle, jadi saya tahu plastik, terus ada blowing, macam-macam, dan itu punya nilai yang tinggi. Nah, ini juga bisa di-create, Mas. Jadi bagaimana caranya? Kita studi banding. Kemana? Ke tempat yang udah proven, yang terbukti. Salah satunya adalah, tadi saya sampaikan di Madiun. Kemudian di beberapa tempat yang lagi oke di bidang sampah. Ini juga bisnis, ya. Kalau kita lihat bisnisnya. Yang berikutnya, kalau misalnya mau bikin tempat rest area, Pantura ini juga salah satunya juga cukup nyaman. Itu juga bisa di-create sama teman-teman dari Karang Taruna. Di mana tempatnya? Oh banyak. Bisa di depan ini. Saya nggak tahu tapi ini lahannya siapa. Ujung ini loh, yang pojokan. Nah itu. Itu setahu saya itu bukan lahan pribadi. Tapi nggak tahu. Itu bisa dicek nanti. Tempat itu bagus banget itu. Saat itu saya mimpi juga itu kita bisa ambil. Tapi saya dapat info, oh itu antara kecamatan dengan ada orang saya nggak tahu, lagi belum clear masalah legalitasnya. Sehingga kita mundur alon-alon. Nah ini juga bisa dilihat ya sama teman-teman, dan itu juga bisa dimaksimalkan. Salah satunya. Kemudian apalagi sangat banyak sekali rekan-rekan kalau misalnya kita mau melihat opportunity di Pantura ini. Tinggal nanti lebih teknis, lebih spesifik, nanti kita bikin kelas saja kecil yang kita breakdown apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena begini, teman-teman. Bisnis itu kuncinya adalah di good corporate governance, di manajemen. Kalau misalnya manajemennya bagus, maka bisnis itu akan sustain. Ya, frameworknya. Jadi kalau misalnya dikelola dengan tidak transparan, uangnya ada di rekening ini, rekening itu, rekening ini, rekeningnya sana, wah ini nggak proper. One business for one account. Satu bisnis di develop dengan satu account bank yang semua bisa dilihat
Kita sekarang banyak kok platform, ya kan? Ada mulai dari misalnya accounting-nya, ada Accurate, kemudian ada Big Cloud, ada Mocha, banyak. Intinya adalah di good management. Good management itu intinya adalah di transparansi. Transparansi itu intinya adalah orang-orang yang punya integritas yang ada di situ. Nah, jadi ini yang paling penting. Kalau misalnya kita mau sukses di bidang bisnis, ya kita harus punya integritas dulu. Baru kita bisa kelola bersama. Nanti boleh saya bisa dipanggil kapanpun, nanti bikin kelas kecil lebih teknis kita jawab itu. Ya. Jadi itu kita harus adaptif ya, teman-teman semuanya, kita harus adaptif. Sekarang banyak ada teman saya buka namanya Aliang ya. Aliang ini Hanjaya. Hanjaya, tahu Hanjaya? Sebelah kiri jalan itu. Itu Chungkoren, itu orang Cina. Tapi sekarang udah jadi orang Indonesia. Ada BIP, Brondong apa itu ya? Inti Perkasa. Aku juga kerjasama sama dia juga. Saya juga kerjasama sama dia. Kemudian banyak dan akan banyak pabrik-pabrik yang akan ada di sini, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena plotting untuk Brondong itu sudah diplotting menjadi industri berat. Jadi Karang Taruna ini sebagai garda terdepan atau generasi penerus, ya kita harus adaptif. Sesekali kita juga bikin kelas-kelas bahasa Mandarin. Ya. Kenapa? Ya karena Aliang dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau kita ke sana ya paling ni hao laupan, wada menja wasiao Adit, wasia duta merpati CEO. Kan biasanya seperti itu. Jadi kita kenalan, kemudian kita ini itu, kita harus bisa, Rek. Kalau kita nggak mau ya kita nggak bisa. Belajar, ya, yao yao ciu yao bangfa. Kalau ada kemauan, terbentang jalan, pasti bisa. If you can do it, you can do it. Terima kasih, itu aja yang saya sharingkan ke rekan-rekan. Nanti lebih deepnya, nanti ada kelas khusus. Saya siap untuk dampingi teman-teman supaya punya portofolio bisnis yang lebih bagus, yang lebih transparan, yang bisa membesar. Terima kasih semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya berbobot, tepuk tangannya remeh. Kurang tepuk tangannya yo. Nah gitu bos. Luar biasa. Tadi kita membahas terkait dengan peluang wirausaha yang sangat luar biasa. Poinnya adalah dua, yakni saya tangkap tadi Mas Adit, yakni satu terkait dengan integritas, dua adalah kolaborasi. Kita breakdown di pertanyaan nanti. Sebelumnya kita lanjut